Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua. Perkenalkan aku Zulfikar Akbar. Di sini aku akan bantu teman-teman buat ngulik lagi mengenai UAS Bahasa Indonesia di tahun kuliah tahun 2020. Di tahun 2020 kemarin, soal UAS-nya kayak soal UTS-nya, yaitu bersifat take home. Jadi tanggal 14 malam kalau nggak salah, jam 7 atau jam 8 kita dikirimin soalnya, terus jam 8 pagi harus dikumpulin sama bapaknya. Kayak bisa ketentuannya kayak UTS kemarin. Nah, untuk soal pertama yaitu coba Anda sebut dan jelaskan jika dianggap perlu disertai gambar macam dan cara penomoran halaman dalam karya ilmiah, TA atau skripsi. Nah, aku coba jelasin dulu. Itu penomoran dalam karyanya ya. Dengan dasarnya itu gimana penomorannya itu penting dilakukan, terus untuk apa fungsinya, lalu ketentuan-ketentuannya ada di mana aja, di awal, di judul bab, teks utama, dan sebagainya. Lalu di bagian karya ilmiah juga ada dua ya, pakai Romawi kecil sama Romawi besar. Nah, di buat bab dan juga daftar pustaka diberi nomor halaman dengan angka Latin gitu. Nah, lebih jelasnya kayak gini. Aku kasih gambar sesuai petunjuk bapaknya. Di sini penomoran dengan memakai Romawi kecil digunakan untuk halaman judul, abstrak, pengantar atau prakata, daftar isi, daftar tabel, daftar grafik, dan daftar singkatan dan lambang. Contohnya gini, di halaman sampul sampai daftar isi kita pakainya Romawi kecil ya. Terus di Romawi besar kita pakai buat untuk menunjuk bab gitu ya, bab pendahuluan, bab teoritis, bab metode, bab penelitian, dan bab lainnya. Lalu untuk penomoran Arab itu pakai angka 0 sampai 9 dimulai dari bab 1 dan sampai dengan daftar pustaka itu ya, yang di bawah sini biasanya 1, 2, 3. Letak penomorannya itu bisa di tengah-tengah, sedangkan nomor selanjutnya berada di tepi kanan atas biasanya buat karya ilmiah ya. Oke, contohnya kayak gini gambarnya. Nah, untuk sistem penomorannya aku jelasin juga buat angka Arabnya menggunakan sistem digital gitu. Jadi kita bisa kayak pakai Word gitu, langsungan ada penomoran otomatisnya. Nah, ini contohnya kayak dari abstrak ke pengantar penomorannya. Setelah bab 1 langsung di kayak tab gitu. Nah, aku ambil sumbernya dari buku pegangannya Pak Ari yang tentang karya ilmiah. Oke, lanjut nomor 2. Coba Anda sebut dan jelaskan permasalahan yang terkait dengan manfaat atau sifat fungsional sajian daftar pustaka dalam karya ilmiah. Ya, aku di sini jelasin bahwa manfaat dan sifat fungsional daftar pustaka itu untuk menuliskan daftar referensi, daftar pustaka dalam karya ilmiah, karena itu sangat penting. Dan juga buat manfaatnya bisa sebagai sumber penulisan, sebagai sumber rujukan, dan juga bahan yang dapat ditulis kembali. Dan juga yang terakhir bisa mengetahui sumber dengan jelas. Nah, ini manfaat-manfaat lainnya bisa teman-teman tambahin buat pelengkap gitu. Nah, untuk daftar pustakanya sendiri punya fungsi buat kasih tahu ke pembaca bahwa yang ditulis itu bukan hanya dapat dari pikiran sendiri, tapi kita juga ngambil dari pemikiran orang lain ya. Terus dia juga bagi pembaca untuk melangkah lebih jauh tentang pertanyaan yang telah ditulis. Nah, nanti bisa langsung merujuk ke daftar buku yang ditambahkan. Jangan lupa dikasih sumbernya. Lanjut nomor 3. Di nomor 3 kita disuruh nyebut dan jelaskan macam dan cara penerapan kode etik yang ada dalam karya ilmiah. Nah, di pas kemarin aku jawabnya di kode etiknya dan penulisan ini
sama kayak halnya kode etik lainnya atau pada umumnya, yaitu kita harus memperhatikan cara pengutipan dan perujukan, perizinan, dan juga penyebutan data. Jadi di cara pengutipannya, penulis harus jujur dalam menyebutkan rujukan atau pikiran yang diambil dari sumber lain. Jadi penulis harus menghindarkan diri dari tindakan plagiat. Nah, dalam perizinan, penulis juga wajib meminta izin kepada penulis. Kita kan memakai bahan yang kita kutip dari orang lain. Jadi kita harus minta perizinan ya. Dan juga penulis harus jujur, nggak dihilang-hilangin atau dimanipulasin nama orang atau sumber lainnya ya. Lalu dalam cara penyebutan datanya, nggak boleh dicantumkan apabila nama tersebut dapat memberikan sumber data. Gitu. Lanjut yang nomor 4. Kemarin dikasih soal buat mengoreksi suatu alinea sehingga baik dan benar. Jadi di nomor 4 ini koreksinya dari soalnya yang salah dulu, meskipun tidak sedikit di antara kita masih melanggar kutip 1 protokol kesehatan yang telah diatur sedemikian baik sehingga masyarakat merasa diposisikan dengan baik dan benar di setiap tatanan kehidupan. Keterlibatan secara aktif pihak pemerintah di era pandemi COVID-19 pantas diacungi jempol. Nah, menurut aku koreksinya yang benar tuh menjadi kita switch dulu ke kalimatnya. Jadi kita tulis keterlibatan dulu. Keterlibatan secara aktif pihak pemerintah di era pandemi COVID-19. Ini kita ganti dari K yang biasa ini jadi C besar dan digabung pakai 19. Ini menandakan nama gitu, nama dari virusnya itu. Jadi kalau penamaan kan harus huruf kapital ya. Lalu pantas diacungi jempol dengan petik 2 buat menandakan suatu penegasan gitu ya. Terus titik, meskipun tidak sedikit di antara kita masih melanggar. Nah, ini baru yang kalimat awalnya tadi di soal. Terus pakai petik 1. Terus yang telah diatur dengan rupa titik. Terus lanjut sehingga masyarakat merasa diposisikan. Dengan posisikannya ini digabung karena suatu masih terusannya nggak bisa kayak yang ada di soal. Dibacakan dengan baik dan benar di setiap tatanan kehidupan. Kalau misal ada koreksi lain bisa ditanyain ya. Kayak nomor 5 lanjut. Buat soal nomor terakhir, kita disuruh membuat daftar referensi terlebih dahulu, lalu disajikan dalam bentuk daftar pustaka juga. Halaman buku dan buku bisa ngarang ya, maksudnya bisa terserah pakai halaman berapa. Nah, di soal yang nomor 1, ada tahun 2015 ada buku berjudul Dasar Apresiasi Film oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama di Jakarta dengan penulis Marsali Sumarlam PH, SH. Oke, jadi kita ambil sesuai kayak yang di handbooknya Pak Ari kalau nggak salah. Kan awalnya tuh kalau nama ada singkatannya gini, jadi tetap ditulis biasa, tapi nggak pakai nama jabatan. Terus ada tahun, titik 2, terus halaman, buat daftar referensi. Buat yang nomor 2, sama, Dr. Andas A. Wahyu Wibowo dan Ramlan Syafi'i tahun 2001 menulis buku manajemen bahasa di Jakarta oleh penerbit Gramedia. Nah, di sini kita ilangin nama gelar pendidikannya dulu, Dr. Andasnya dihilangkan. Lalu singkatan di awal juga dihilangkan. Jadi kita hanya ambil nama terakhirnya dan juga untuk nama keduanya ditulis lengkap. M. Ramlan Syafi'i. Lalu koma, terus tahun, halaman. Terus yang ketiga, Dr. Andas Agung Pamungkas, Dr. Andas Agung Sumarli Paham, dan Dr. Andas Sucipto R pada tahun 2013
menulis buku perjuangan hidup rakyat oleh penerbit Mas di Bandung. Nah, di ini karena penulisnya ada 1, 2, 3, jadi kita hanya ambil penulis pertama dengan nama gelar pendidikannya dihilangkan dan juga kita ambil nama terakhirnya. Lalu untuk penulis lainnya kita hanya butuh pakai DKK titik, terus koma, tahun, halaman. Terus yang nomor 4, dan kasus di Semarang, DRA titik Astuti Anggrahaini dan RA titik Yulia P menulis artikel masa kecil itu indah pada 10 Desember 2017 di Harian Kompas. Untuk daftar referensi yang nomor 4 ini, kita sama kayak konsul yang tadi, nama gelarnya kita hilangkan, lalu kita ambil nama akhirnya dari penulis pertama, dan untuk yang kedua, penulis kedua, hanya nama gelarnya yang dihilangkan, lalu namanya lengkap ya, terus koma, terus tahun, dan juga halaman. Nah, dari daftar referensi yang tadi kita udah buat, biar kita memudahkan untuk menulis daftar pustakanya, kita buat dulu kayak susunan alfabetisnya. Jadi kan kalau daftar pustaka harus sesuai dengan urutannya ya, dari alfabetis yang paling awal. Nah, dari 4 ini kita urutkan dari alfabetis paling awal A, M, P, W. Oke, setelah itu kita tinggal convert ke daftar pustaka. Nah, di daftar pustaka seperti biasa, nama, tahun, judul. Kalau nggak ada kota penerbit langsung ini aja. Nggak ada kota, langsung penerbitnya ya maksudnya. Oke. Sama, kalau ini kan tadi ada itunya. Kotanya berarti dipakai. Nah, kalau yang daftar pustakanya, di sini Anggrahaini, nama belakang dulu, terus nama depan, dan Yulia P. Lanjut seperti biasa. Terus yang ini Marsali Sumarlam PH, Nata Jukopen langsung. Terus yang kedua Pamungkas Agung DKK, Nata Jukopen. Lalu yang sama kayak bawahnya, Wibowo A. Wahyu dan Ramlan Syafi'i 2001, manajemen bahasa Jakarta Gramedia. Ya. Kalau dari aku, tips dan triksnya, kan ini buat pengerjaannya kayak sekitar ada dari jam, kalau aku ya kemarin dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi, berarti sekitar 12 jam lah ya, bisa dimaksimalin buat take home-nya ya, sekitar ada 6 jam efektif lah, mungkin kita ngarap bisa lah buat 5 soal dibuat sebaik mungkin biar bisa tuntas di bahasa Indonesia ya. Mungkin segitu dari aku teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.